Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online. Jika jemaat rindu mengambil bagian dalam pelayanan melalui persembahan, dapat dikirim melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7. Kita akan kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita datang kepada Tuhan dalam pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 149, Ucap Syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan. Senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki ibadah Paskah ke-7 ini dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, kami merindukan sabda-Mu. Dalam persekutuan kami hari ini kami mohon, berkenanlah Tuhan bersabda
dan memakai hamba-Mu ini untuk menjadi penyampai sabda-Mu. Buatlah setiap kami yang mendengar mampu membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26 berbunyi demikian. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kerusuhan di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang,
dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lirik lagu tadi adalah dari Kidung Jemaat 260, dalam dunia penuh kerusuhan. Lirik kidung ini memuat harapan dari manusia kepada Allah. Umat berharap kerajaannya segera datang, hadir dalam dunia. Yang menarik, pengharapan yang terkandung dalam kidung ini memberi dimensi pengharapan yang aktif bagi umat. Dalam menanti harapan itu terwujud, kita umat selayaknya secara aktif membentuk sebuah persekutuan yang menyatu untuk menyatakan kualitas sebagai manusia baru. Dimensi pengharapan aktif semacam inilah yang tampak juga dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini akan menuntun kita dan juga dunia hidup dalam kesatuan dengan Allah di tengah dunia. Tuntunan ini bermula dari bacaan Injil yang menuliskan doa syafaat Yesus Kristus bagi murid-muridnya. Sangat menarik, Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 menuliskan doa Yesus bagi orang-orang yang mendengar pemberitaan Injil dari para murid. Orang-orang tersebut didoakan agar dapat menyatu dengan Yesus. Mereka juga turut memperkenalkan Yesus di tengah-tengah dunia. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa Yesus menekankan pentingnya umat hidup menyatu dengan Kristus. Perjuangan umat untuk hidup menyatu dengan Yesus akan memberikan kekuatan untuk mampu bersaksi, agar kita terbebas dari segala belenggu. Kekuatan yang diperoleh dari kesatuan, ketika kita menyatu dengan Kristus, maka kita memperoleh kekuatan. Dan kekuatan ini memampukan kita untuk melayani, bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Telah terlihat melalui firman Tuhan bagaimana murid-murid menyatu dengan Kristus dan mereka mampu melawan ketidakadilan. Mereka bertahan dalam kesesakan ketika mereka bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Mereka memiliki keteguhan hati dan semangat untuk terus mewartakan kabar kasih, mewartakan Injil. Ini juga yang akan kita dapat ketika kita menyatu dengan Kristus, ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Kristus, ketika persekutuan kita dengan Tuhan adalah persekutuan yang hidup. Kita mendengarkan suaranya, Dia memberkati kita merasakan tuntunannya, dan kita menjalani hidup kita dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca, Yesus mendoakan kita semua agar kita memiliki kesatuan yang hidup dengan Bapa dan juga dengan Kristus. Kekuatan yang diperoleh umat dari Tuhan bukan untuk diri kita, tetapi untuk sesama juga. Kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kita diharapkan juga mampu menghadirkan kabar kepada orang lain.
Di Minggu Prapaskah ke-7 ini kita diajak untuk dapat menjalani kehidupan kita dengan baik dan sungguh merasakan kesatuan kita dengan Kristus, sehingga ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini, kita tidak seorang diri, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menopang dan menolong kita. Kiranya kasih Tuhan dapat kita rasakan, sehingga kita berani untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Cuma dipersilahkan berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk cinta-Mu kepada kami. Melalui sabda-Mu kami tahu Engkau sangat mengasihi kami umat-Mu. Biarlah sebagai umat yang percaya kepadamu kami boleh merasakan cinta-Mu dan dapat menjalani hidup kami ini dengan benar di hadapan-Mu. Kami mohon kekuatan untuk terus bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, sehingga makin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Kami mohon berkat bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berduka Tuhan hibur. Anak cucu kami Tuhan berkati dalam studi dan masa pertumbuhan. Diberikan pekerjaan yang baik bagi yang membutuhkan dan pasangan hidup yang seiman. Berkatilah mereka yang di perantauan, jauhkan dari mara bahaya. Panjang umur, kesehatan dan rezeki, hikmat bagi yang berulang tahun. Usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati, supaya berkat Tuhan selalu mengalir dan kami peduli kepada kehidupan sesama kami dan gereja-Mu. Urapilah para pemimpin gereja-Mu dari pusat sampai daerah, demikian juga para pelayan-Mu di induk, pepantan, kelompok, komisi, dan juga seluruh jemaat, agar dapat bekerja sama dalam mewartakan kasih. Kami juga mohon berkat bagi pemerintahan pusat dan daerah. Setiap mereka yang menderita karena bencana alam, perselisihan, peperangan, Tuhan urapi dan tolong, agar mereka boleh luput dari bahaya, dan setiap peperangan boleh padam karena kasih-Mu. Ajar kami untuk merawat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga dunia ini menjadi rumah yang aman bagi kami. Inilah syafaat kami Bapa, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan syukur. Persembahan kita dasarkan pada firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Kita iringi persembahan kita dengan pelengkap Kidung Jemaat 147. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Semua dipersilahkan berdiri. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Kau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadirat-Mu. Kami akan undur dari ibadah ini. Bapa, berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam nama Kristus penyelamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari nyanyian Kidung Baru 201, Di Jalan Hidupku. Yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.